Selamat pagi saudara semua. Selamat berjumpa dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Ke dalam tangan Bapa di sorga kami serahkan kehidupan kami. Ucapan syukur kami naikkan buat perlindungan dan penyertaan-Mu sampai dengan pagi hari ini dengan tubuh yang kuat dan sehat. Dan biarlah sepanjang hari ini sebelum kami memulai aktivitas kami minta pimpinan penyertaan Tuhan boleh menyertai kehidupan kami, sehingga apa yang kami lakukan sepanjang hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan, dan semua boleh Tuhan buat berhasil di dalamnya. Kebenaran firman-Mu yang menuntun kehidupan kami siap menyambutnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara, pagi hari ini saya ingin berbicara tentang karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Ayat yang saya akan angkat adalah terdapat di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14. Saudara dapat lihat dalam Roma 8 ayat yang ke-14. Saya bacakan untuk saudara semua. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sekali lagi, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Dalam Alkitab terbagi menjadi dua, satu perjanjian lama, satu perjanjian baru. Dan dalam perjanjian lama ada pekerjaan Roh Kudus, dan dalam perjanjian baru pun ada pekerjaan Roh Kudus. Saya tidak akan membahas yang perjanjian lama. Dalam perjanjian baru ini, pekerjaan Roh Kudus terbagi menjadi pekerjaan dalam kehidupan gereja. Contohnya membawa orang untuk mengenal Kristus, lalu ada sebagai penolong, kemudian ada menginsafkan manusia dari dosa, menghakimi, membawa kepada kebenaran dalam kitab Yohanes 15. Dan yang kedua adalah dalam kehidupan diri orang percaya ada pekerjaan Roh Kudus. Dan dalam kehidupan diri orang percaya, pekerjaan Roh Kudus ini ada sebuah catatan yang mengatakan sampai 15 ayat. Tetapi pagi hari ini saya hanya bawakan saja dua bagian, yaitu menyaksikan kepada kita bahwa kita telah diselamatkan, dan yang kedua adalah memimpin orang percaya. Dan dalam ayat yang saudara telah dengar tadi dikatakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Berarti syarat yang pertama adalah bahwa kita harus dapat menjadi anak-anak Allah. Bagaimana caranya kita menjadi anak Allah? Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus membawa kita untuk mengenal Kristus lewat firman Tuhan yang disampaikan, lalu kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan kita mengakui Yesus adalah Tuhan, maka Roh ini bekerja dalam kehidupan kita untuk menjadikan kita anak-anak Allah. Sehingga kita dapat berkata dalam Roma 8 ayat 16 mengatakan demikian. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ketika kita percaya, ketika kita menerima baptisan, lalu kita diadopsi menjadi anak Allah, maka roh itu bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sehingga dalam Galatia 4 ayat 6 mengatakan demikian. Karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya, yaitu Roh Kudus, ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Dengan kita berseru ya Aba dan Bapa, maka kita memperoleh keyakinan bahwa kita telah diselamatkan. Tadinya dalam kegelapan, sekarang kita berada dalam terangnya yang ajaib, dan kita memanggil Allah Bapa di sorga, Tuhan Yesus Kristus dengan sebutan Aba, ya Bapa, seperti doa yang diajarkan Yesus. Dalam keyakinan inilah bahwa kita diselamatkan, kita dapat memanggil ya Aba dan Bapa. Lalu pekerjaan Roh Kudus tidak hanya membuat bersaksi bahwa kita adalah anak Allah, tetapi Roh Kudus kemudian memimpin anak-anak tersebut. Sehingga dalam Roma 8 ayat 14 yang telah kita baca, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ada satu keharusan, ada satu kewajiban, anak-anak Allah dipimpin oleh Roh Allah. Galatia 5 ayat 16 mengatakan demikian. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Galatia 5 ayat 25 mengatakan demikian.
Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh Roh. Jadi caranya kita dipimpin oleh Roh bagaimana? Orang yang dipimpin oleh Roh Allah itu tidak akan menuruti keinginan daging. Dalam kehidupan orang percaya ada keinginan daging, ada keinginan roh, yaitu melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Allah, seseorang harus dipimpin oleh Roh Allah. Bagaimana tandanya saya dipimpin oleh Roh Allah? Ketika kita mematikan keinginan-keinginan daging kita. Galatia 5 ayat 16, 17, Bapak Saudara dapat baca. Di situ ada perbuatan daging, di situ pun ada buah-buah roh. Sebab itu Bapak Saudara, belajarlah hari demi hari. Kehidupan kita izinkan Roh Allah bekerja dalam kehidupan kita, berkarya lewat kita dipimpin oleh Roh mematikan perbuatan-perbuatan daging. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh dipanggil menjadi anak-anak Allah dan kami boleh menyebut Engkau sebagai Aba, ya Bapa. Dan kami percaya ketika kami menjadi anak Allah, kami mewarisi harta kerajaan sorga dan banyak perkara rohani yang terdapat di dalamnya. Sebab itu Tuhan, pimpinlah kami lewat Roh Kudus dan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh dipimpin oleh Roh Allah, mematikan keinginan daging kami, dan kami boleh menikmati kerajaan sorga dengan segala kebenarannya. Terima kasih Tuhan, mampukan kami, berkati hari ini, buat berhasil, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bila Rohmu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Rohmu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Lakukan perkara yang mustahil setiap
tuntunan ilahi. Nyatakan keajaibanmu, nyatakan dalam hidupku, nyatakan, nyatakan, nyata di sini saat ku menyembahmu. Nyatakan keajaibanmu, nyatakan dalam hidupku, nyatakan, nyatakan, nyata di sini saat ku menyembahmu, Tuhan. Ini waktumu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Di hadapan tahta